Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Sebelum ke materi, jangan lupa klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini masih materi kelas 7, yaitu bab 3 mengenai bentuk aljabar. Pada video kali ini yang akan dibahas yaitu mengenal bentuk aljabar dan memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang pertama yaitu mengenal bentuk aljabar. Ada apa aja sih di dalam aljabar itu? Nah, dalam aljabar akan ada istilah variabel atau disebut peubah, ada juga konstanta, ada koefisien, dan ada suku. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu yaitu variabel atau peubah, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, seperti ini ada A, B, C, dan seterusnya sampai huruf Z. Kita lihat di contoh 2x plus 7. Variabel dari bentuk aljabar di atas adalah X. Kenapa X? Pokoknya ingat kata kuncinya, kalau variabel itu lambangnya adalah huruf kecil. Maka di sini, di contoh yang ini, suatu hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf X. Maka variabelnya adalah X. Selanjutnya, contoh yang kedua ada 7A plus 5B min 8. Variabel dari bentuk aljabar di atas adalah, nah dilihat di sini, hurufnya ada huruf apa aja. Di sini ada huruf A dan juga huruf B. Maka variabelnya adalah A dan B. Selanjutnya, yaitu konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berbentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Kita lihat ke contoh yang pertama, yaitu 2x plus 7. Konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah 7. Kenapa 7? Karena konstanta itu kita ingat-ingatnya adalah suatu bilangan atau suatu angka yang sendirian. Ini sendirian kan, nggak ada hurufnya. Kan kalau ini ada hurufnya ya, kalau yang 2 itu ada huruf X-nya. Kalau konstanta itu suatu angka yang sendirian, maka di sini angka yang sendiriannya berapa? 7. Maka kita tulis konstantanya adalah 7. Kita lihat contoh yang kedua, 7A plus 5B min 8. Nah, di sini konstanta dari bentuk aljabar adalah, kita lihat lagi angka yang sendiriannya berapa? Angka berapa? Angka 8. Lalu, kenapa minusnya di bawah? Karena ini merupakan tanda minus dari 8. Kalau ada minus di sini berarti ditulisnya min 8. Tapi kalau plus, kita tetap tulis angkanya saja. Karena kalau plus tidak ditulis di sini pun tidak apa-apa ya, itu tandanya positif. Kalau misalkan ada min di depannya, maka itu tandanya negatif. Jadi kita tulisnya min 8. Selanjutnya, yaitu ada koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contoh, 2x plus 7. Koefisien dari bentuk aljabar di atas adalah 2. Jadi, untuk mengingatnya, koefisien itu adalah huruf yang ada di depan variabel. Yang ada di depannya variabel. Nah, kita lihat kan di sini ada variabel X nih. Nah, bukan huruf ya, angka. Mohon maaf, ada kekeliruan. Nah, angka. Angka yang ada di depan variabel. Kan di sini variabelnya X. Angka yang ada di depannya berapa? 2. Maka di sini koefisiennya adalah 2.
Sedangkan di contoh yang kedua ada 7A plus 5B min 8. Kita lihat dulu variabelnya ada A dan ada B. Maka koefisiennya yaitu angka yang di depannya. Di depannya A angkanya berapa? 7. Di depan B angkanya 5. Maka koefisiennya yaitu 7 dan 5. Selanjutnya yaitu suku. Suku merupakan variabel dan konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya, 2x plus 7. Suku dari bentuk aljabar di atas adalah suku itu yang dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Di sini ada jumlah, berarti sukunya 2x dan 7. Kalau contoh yang kedua, 7A plus 5B min 8. Maaf ya, ini ada kekeliruan, bukan koefisien. Di sini harusnya adalah suku. Nah, suku dari bentuk aljabar di atas adalah, nah di sini ada tanda penjumlahan, ada tanda pengurangan, berarti tandanya di sini ada 3 suku. Suku 7A, 5B, dan min 8. Oke, semoga paham ya untuk mengenal bentuk aljabar. Lalu selanjutnya ada penjumlahan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan aljabar hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya sama. Jadi variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Kalau suku tidak sejenis, berarti variabelnya beda, pangkatnya sama bisa, atau bisa jadi variabelnya beda, pangkatnya juga beda. Ya, diingatnya kalau suku sejenis itu variabel dan pangkatnya sama. Sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan bentuk variabel, yang pertama ada sifat komutatif, di mana A dan B adalah bilangan real. Seperti ditukar ya, jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Boleh tukar tempat. Lalu sifat asosiatif, di mana A dan B adalah bilangan real. Ketika dalam kurung A plus B ditambah C, itu akan sama hasilnya dengan A ditambah B plus C. Lalu yang ketiga ada sifat distributif, dengan A, B, C merupakan bilangan real. Nah, di sini A kalau tidak ada tandanya di sini atau hanya bersebelahan itu biasanya dikali ya. Jadi A dikali B plus C, maka cara mencarinya yaitu nah ke sini, lalu yang ini ke sini. Jadi AB ditambah AC. Itu sama juga dengan A plus B. Ini tidak ada plusnya ya. A plus B dikali C. Maka di sini akan menghasilkan AC ditambah BC. Seperti itu. Kita lihat ke contoh. Yang pertama ada 2x plus 3y plus 6x plus 9y. Nah, dalam suatu penjumlahan, yang bisa dijumlahkan itu adalah yang sukunya sejenis. Ingat, suku sejenis itu tadi yang variabelnya sama, dan juga pangkatnya sama. Ya, nah harus diingat ini, variabel dan pangkatnya sama. Kita lihat di sini, yang variabelnya sama mana? Ini ya, saya sudah warnain berbeda. Di sini ada X dan X, maka itu boleh kita jumlahkan. Di sini 2 ditambah 6. 2 tambah 6 berapa? Dapat 8. Variabelnya apa? X. Maka kita tulis di sini 8X. Lalu di sini yang Y. 3Y ke atas ya. 3 plus 9. 3 plus 9 itu berapa? Harusnya di sini 12. Oke, jadi 12Y. Selanjutnya, contoh yang kedua. Bentar, saya tulis di sini 12Y. 13B, 4B kuadrat, plus 9B kuadrat, plus 35B. Sama dengan, nah kita lihat yang variabelnya sama.
Nah, ingat ya, di sini ada variabel sama nih, B semua. Tapi pangkatnya ada yang beda. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Maka yang boleh kita jumlahkan itu yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Kita lihat yang B. Yang B saja pangkatnya 13B, berarti ditambah 35B. 13B ditambah 35B yaitu 48B. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk yang B kuadrat. 4B kuadrat ditambah 9B kuadrat. Maka kita dapat hasilnya 13B kuadrat. Contoh yang ketiga, kita lihat 6A plus 7BC plus 16BC plus 23A plus 9B. Kita lihat dulu yang sama variabelnya dan pangkatnya. Di sini ada A. Kita cari juga yang A. 6A berarti sama 23A. 6A plus 23A berarti kita dapat 29A. Lalu variabel yang lain ada 7BC di sini ditambah 16BC. Maka 7 ditambah 16, kita dapat 23BC. Lalu ini yang 9B kemana? 9B kan sendirian aja nih, nggak ada temennya, nggak ada yang sama variabelnya. Maka langsung kita tulis di sini, tidak perlu diapa-apakan, tinggal kita tulis ulang. 9B-nya tambah 9B, karena dia tidak ada temannya, tidak bisa dijumlahkan. Nah, sekarang ke pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan aljabar juga hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Sifat-sifat yang berlaku pada pengurangan aljabar adalah sifat distributif. Sifat-sifat yang berlaku pada pengurangan di mana A, B, C merupakan bilangan real. Ini yang pertama, AX dalam kurung, kalau tidak ada tandanya, berarti ini AX dikali B min C. Atau sama aja dengan B min C dikali AX. Caranya gimana? B dikali AX jadi ABX atau BAX, sama aja ya. Min C dikali AX. Minnya kita tulis lagi min CAX atau ACX. Nah, seperti itu. Lalu yang ini juga sama, min AXB. Nah, AX dikali B, kita dapat min AXB. Lalu, karena ini plus, ini min. Ingat, min dikali plus, jadi tetap min. Min AX dikali plus C. AX dikali C-nya jadi ACX. Ya, dan tandanya min kali plus min. Maka di sini min ABX, min ACX. Lalu yang ini, min AX dikali B min C. Berarti kita yang pertama dulu, min AX dikali B, berarti min ABX. Lalu yang kedua tandanya dulu, ini min, ini juga min. Min dikali min itu apa? Plus kan, makanya di sininya plus. Lalu hurufnya AX dikali C, maka di sini plus ACX atau AXC, sama saja penulisannya. Seperti itu ya. Kita lihat ke contoh. Nah, di sini ada contoh min 2x plus 3y plus 6x min 9y. Ini sudah masuk ke contoh campuran. Di sini kita lihat dulu yang variabel dan pangkatnya sama, ada x. Di sini ada x, di sini juga ada x. Nah, ada min 2. Ingat ya, di sini ada min 2 plus 6. Min 2 plus 6 berapa? Dapat 4. Jangan lupa variabelnya di bawah 4x. Maka di sini 4x ini kita tulis di sini. Selanjutnya ada yang y. Di sini kita ke atas ada 3y min 9y. Maka di sini ada 3 min 9. 3 min 9 berapa? Min 6. Kita tulis variabelnya min 6y. Maka diperolehlah min 6y. 4x min 6y. Lalu contoh yang kedua, ada 13b
min 4b kuadrat plus 9b kuadrat min 35b. Kita lihat yang variabelnya sama. Yang variabelnya sama itu ada b, 13b, dan min 35b. Ingat ya, min. 13 min 35. Kita peroleh min 22. Dan kita lihat lagi yang variabel b kuadrat. Di sini ada min 4b kuadrat, plus 9b kuadrat. Min 4 plus 9 itu berapa? 5. Maka kita tulis 5. Variabelnya apa? B kuadrat. Oke, kita lihat ke contoh yang ketiga. Min 6a plus 7bc min 16bc plus 23a plus 9b. Kita lihat yang variabelnya sama. Ini yang huruf A dulu ya. Min 6 plus 23. Min 6 plus 23 berapa? Sama dengan 17. Jangan lupa variabelnya ditulis. 17A. Maka kita tulis ke sini. 17A. Selanjutnya, sini ada BC. Dan di sini juga ada BC. Ada plus 7 min 16. 7 min 16 berapa? Min 9. Variabelnya apa? BC. Maka kita tulis min 9BC ke sini. Lalu sisanya tinggal si 1, yaitu 9B. Dia nggak ada temennya. Mau dijumlah atau dikurangi nggak ada temennya. Karena nggak ada temen yang variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka tinggal kita tulis ulang saja. 9B-nya ditulis ulang, tetap 9B. Nah, seperti itu video pembahasan materi bentuk aljabar bagian yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar dan juga penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga kalian semua paham ya mengenai penjelasan video kali ini. Jika ada yang belum paham, silahkan boleh tulis di kolom komentar bagian mana yang belum pahamnya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.